Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anas Behaki. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan dan memberi sedikit pemahaman terkait dengan berita yang viral beberapa hari terakhir ini, yaitu tentang gempa megatrust tinggal menunggu waktu. Nah, itu tajuknya ya, itu judul dari berita viralnya. Nah, sebelumnya gempa megatrust itu apa sih? Gempa megatrust itu adalah gempa berskala besar yang terjadi di zona subduksi. Nah, zona subduksi itu adalah zona pertemuan dua lempeng besar, yaitu lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia. Nah, zona itu terbentang di pesisir terluar dari Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara ya, Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, yaitu di bagian selatan pulau terselatan kita gitu ya. Nah, itu adalah zona subduksi, di mana menurut record ya, menurut data yang tercatat, yaitu data tentang sejarah gempa, memang daerah itu sangat aktif dan rawan terjadi gempa, gempa-gempa besar ya. Nah, itulah yang disebut dengan gempa megatrust itu, gempa berskala besar yang terjadi di zona-zona tersebut. Nah, terkait dengan berita viral itu, tinggal menunggu waktu begitu ya. Apa benar seperti itu? Betul. Betul ya. Betul bahwasanya gempa megatrust itu punya potensi akan terjadi di wilayah-wilayah yang tadi saya sebutkan. Kapan terjadi? Tidak ada yang bisa memastikan. Ya, hanya Allah yang tahu. Seperti itu. Kita hanya melihat potensi. Nah, inilah yang perlu kita pahami, perbedaan istilah teknis antara potensi dan prediksi ya, yang sering disalahpahami ya, antara potensi dan prediksi. Nah, yang disebut zona megatrust, di mana gempa megatrust itu akan terjadi tinggal menunggu waktu. Nah, itu adalah bicara atau konteksnya diarahkan kepada potensi, bukan prediksi. Mengenai potensi dan prediksi, saya beri contoh mudah ya. Misalkan kita beri contoh mudah saja yang mudah dipahami. Misalnya saya, Anas ya, ahli gizi menganalisis tubuh saya misalnya. Oh, ini Anas Beyak ini dengan tinggi badan sekian, dengan berat badan sekian, ya. Kemudian dengan frekuensi olahraga sepekan berapa kali. Kemudian dari porsi makan biasanya seperti apa gitu ya. Nah, dengan kondisi Anas yang seperti ini, dia ini masih mampu untuk mendaki Gunung Rinjani gitu ya, dari mulai kaki gunung sampai puncak itu selama 3 hari ya, atau paling cepat 2 hari ya, sesuai dengan kondisi tubuh dari Anas ini, dari usianya begitu ya. Jadi Anas itu menyimpan potensi, energi, tenaga, dan kemampuan untuk mendaki Gunung Rinjani itu dari kaki gunung sampai puncak selama 2 sampai 3 hari gitu ya. Nah, itu adalah potensi. Berdasarkan apa? Berdasarkan kondisi fisik dari Anas itu sendiri. Nah, sekarang pertanyaannya, kapan Anas itu akan mendaki Rinjani? Ya, tidak ada yang bisa memastikan. Anas saja belum bisa memastikan ya. Perlu di planning dulu kapan akan mendaki, direncanakan, diperhitungkan pengeluarannya, diperhitungkan kesibukannya ya. Tidak ada yang tahu, bahkan Anas sendiri tidak bisa memastikan kapan dia akan mendaki Gunung Rinjani. Tetapi yang dilihat adalah potensinya ya, berdasarkan usianya, badannya, tingginya, posturnya, gizinya. Anas ini masih mampu mendaki Rinjani dari kaki gunung sampai puncak selama 2 sampai 3 hari. Kapan itu? Tidak ada yang bisa memastikan. Begitu. Nah, itu apa? Konteks apa yang kita bicarakan? Itu konteksnya adalah potensi, bukan prediksi. Kalau prediksi kan, oh, pekan depan nih Anas mau mendaki Rinjani, atau Anas akan mendaki Rinjani tahun depan gitu ya.
Ketika sudah dipersiapkan sedemikian rupa, dia akan mendaki Rinjani. Itu prediksi. Kalau yang tadi tidak, itu potensi, ya. Kemudian contoh lain, seorang guru SMP. Dia mendidik 30 anak misalnya. Dari 30 anak itu ada yang paling menonjol. Ada siswa yang paling menonjol dari sisi prestasinya, daya tangkapnya, attitude-nya, begitu ya. Dia diberi soal sulit misalkan, bisa dipecahkan dengan sangat mudah. Karena kecerdasannya ya. Dia juga sopan, anaknya baik, sopan. Kemudian juga dia memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Dia haus akan ilmu pengetahuan. Nah, berdasarkan track record itu, si guru mengatakan kepada kita, oh anak ini, si A ini, dia memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi orang yang sukses ketika dewasa nanti, begitu ya. Nah, itu bicara apa? Itu konteksnya adalah potensi, ya. Berdasarkan sumber daya yang dimiliki anak itu, kecerdasannya, attitude-nya, kemudian daya tangkapnya, kemudian rasa ingin tahunya, anak ini punya potensi menjadi orang sukses di masa depan, begitu. Itu apa? Potensi. Tetapi kalau guru itu ditanya, Pak, kira-kira di usia berapa anak ini akan sukses? Nah, itu prediksi, gitu ya. Guru itu juga tidak bisa memastikan di usia berapa anak itu akan sukses. Atau bahkan, benarkah anak itu pasti sukses ke depannya, itu belum bisa dipastikan. Karena guru hanya melihat potensinya, track record-nya ya. Karena umumnya orang-orang yang sukses itu diawali dengan kerja keras ya, diawali dengan kerja keras, kemudian keuletan ya. Karena kesuksesan itu identik dengan hal-hal yang seperti itu gitu ya. Nah, si guru melihat hal ini pada anak didiknya sehingga si guru bisa mengatakan seperti itu. Anak ini punya potensi yang besar untuk nanti menjadi orang yang sukses. Di usia berapa? Ya nggak tahu gitu kan, nggak tahu. Nah, gempa megatrust juga seperti itu ya. Gempa megatrust juga seperti itu. Gempa megatrust di daerah mana begitu ya, punya potensi 8,5 magnitude misalnya. Maksimal. Nah, itu potensi. Berdasarkan apa? Berdasarkan keilmuan. Ilmu geofisika. Jadi, zona subduksi itu suka tidak suka ya, ini menurut keilmuan ya. Semakin sering gempa, itu semakin bagus. Nah, agak sulit diterima ya, agak sulit diterima oleh nalar ya. Tapi menurut keilmuan seperti itu. Zona subduksi itu semakin sering gempa kecil-kecil ya, itu semakin bagus. Dia nyicil gempanya gitu ya, kecil-kecil. Itu apa maksudnya? Dia melepaskan energi. Karena justru yang bahaya adalah ketika dia dalam tanda kutip malas gempa gitu ya, lama tidak gempa, terus tiba-tiba sekalinya gempa besar gitu. Itu adalah dari sisi keilmuan ya, geofisika. Memang seperti itu. Berdasarkan analisis kejadian gempa dan sebaran peta dari epicentrum gempa di seputar zona subduksi di beberapa segmen lempeng yang tersebar dari Aceh sampai ke Nusa Tenggara, ada yang sudah tidak mengalami gempa sejak lama. Itu diistilahkan dengan seismic gap ya, bahasa teknisnya seismic gap. Nanti gambarnya saya sertakan di video ya. Seismic gap itu wilayah-wilayah yang jarang terjadi gempa. Padahal itu adalah zona di mana seharusnya gempa itu aktif di situ. Nah, inilah yang dianalisis oleh para ahli bahwasanya wilayah-wilayah yang mengalami seismic gap itu memiliki potensi gempa yang besar di masa depan, gitu ya. Memiliki potensi yang sangat besar. Jadi sampai nilai maksimumnya bisa diestimasikan, yaitu ada yang wilayah yang 8,5 magnitude paling tinggi. Ada yang 8,7 ya, di sekitar Selat Sunda. Seperti itu. Itu potensi, sekali lagi. Potensi. Jika kita mendengar hal-hal seperti ini, maka tidak bisa atau jangan kita asumsikan bahwasanya ini akan terjadi dalam waktu dekat ini. Tidak, gitu ya. Tidak.
Adapun kapan kejadiannya tidak ada yang tahu karena gempa tidak bisa diprediksi. Kita hanya melihat potensinya saja sesuai dengan contoh-contoh yang tadi saya paparkan. Seperti itu. Menurut keilmuan dia punya potensi nih menyimpan energi yang besar. Kenapa? Lama dia nggak gempa. Harusnya dia aktif ini. Harusnya gempa itu aktif secara periodik ya. Tapi dia lama nggak gempa, dorman gitu ya. Lama nggak gempa. Nah, ketika ada suatu segmen subduksi yang dia lama tidak terjadi gempa, maka dia sejatinya sedang menyimpan energi, ya, energi untuk dilepaskan dengan kuat ya, energi itu, yaitu dalam bentuk gempa megatrust itu. Nah, itu potensi sekali lagi ya. Kapan kejadiannya? Wallahu a'lam, nggak ada yang tahu, ya. Dan ketika dikatakan menunggu waktu, tentu skalanya tidak sehari dua hari, sebulan dua bulan ya, ini bisa ratusan tahun karena ada memang wilayah seismic gap yang sudah tidak gempa selama 200 tahun misalnya ya. Jadi dia skalanya ratusan tahun gitu ya. Sama seperti delay pesawat dan delay kapal laut kan beda. Kalau delay pesawat mungkin bisa sejam 2 jam ya, menit sampai jam ya. Kalau delay kapal mungkin bisa sampai berjam-jam atau sampai sehari kadang ya. Nah seperti itu. Nah dari sisi potensi kejadian gempa, nah ini jangan diasumsikan bahwasanya ini akan terjadi dalam waktu dekat tidak gitu ya. Ya kurang lebih seperti itu ya. Semoga bisa dipahami karena ini hanya potensi. Adapun bagaimana kita menyiasati dan mempersiapkan diri untuk kejadian gempa yang mungkin akan terjadi pada zona-zona tersebut, ya kita melakukan dua pendekatan ya, pendekatan kauniyah dan pendekatan syariah sebagai seorang muslim ya. Pendekatan kauniyah ya kita lakukan hal-hal yang memungkinkan kita meminimalisir resiko kerugian harta dan benda dan kerugian nyawa ya, kehilangan nyawa ketika hal itu terjadi. Kita persiapkan diri. Adapun secara pendekatan syariah ya kita banyak-banyak beristighfar kepada Allah agar Allah tidak menimpakan bala kepada negeri kita. Seperti yang sudah kita pelajari ya, menurut ajaran Islam, gempa itu ada beberapa penyebab syar'inya. Nah itu kita jauhi. Kita dakwahi masyarakat semampu kita agar mereka menjauhi sebab-sebab terjadinya bala itu ya. Nah kurang lebih seperti itu dari saya, semoga bisa dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.